Ya, jadi selamat bertemu kembali dengan saya untuk materi kita hari ini, yaitu tentang pengukuran. Ya, mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu apa itu pengukuran, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bentuk-bentuk pengukuran. Pengukuran itu sendiri adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau kapasitas. Mungkin ada lagi yang bertanya, pengukuran dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya, di sini saya akan menjelaskan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Misalnya, adik-adik mereka mengukur berat badan atau tinggi badan adik-adik. Itu adalah pengukuran yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, kita sudah mengetahui pengukuran dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Dan kita juga harus perlu tahu pembahasan kita kali ini itu tentang apa, atau pokok bahasan kita kali ini yang kita bahas itu tentang apa saja. Jadi pokok bahasan kita yang pertama, besaran dan satuan. Yang kedua, dimensi besaran. Yang ketiga, alat ukur. Di mana alat ukur yang kita bahas hari ini adalah alat ukur panjang, massa, dan waktu. Pokok bahasan kita yang pertama tentang besaran dan satuan. Besaran itu sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan dan satuan. Sedangkan satuan itu adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti bilangan. Jadi adik-adik, ingat baik-baik, satuan itu adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti bilangan. Adik-adik, besaran itu terbagi atas dua. Yang pertama itu besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan secara internasional atau SI sebagai dasar besaran lain. Jadi besaran pokok ini adalah dasar dari besaran lain. Besaran pokok yang pertama itu ada panjang dengan satuannya meter, yang kedua massa dengan satuannya kilogram, yang ketiga waktu dengan satuannya detik, yang keempat kuat arus listrik dengan satuannya ampere, yang kelima suhu dengan satuannya Kelvin, yang keenam intensitas cahaya dengan satuannya kandela, yang ketujuh jumlah saat dengan satuannya mol. Nah, setelah kita mengetahui besaran pokok, maka juga kita perlu mengetahui besaran turunan. Adik-adik, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan yang pertama itu luas dengan satuannya meter kuadrat. Mungkin ada yang bertanya, kok luas itu satuannya meter kuadrat? Iya adik-adik, untuk mencari panjang atau lebar kita menggunakan meter. Adik-adik, jadi satuan yang kita gunakan adalah satuan meter. Misalnya kita mengukur suatu benda dengan panjangnya meter dan lebarnya juga meter, maka meter kali meter itu adalah meter kuadrat. Untuk mencari luasnya kita memperoleh satuan meter kuadrat adik-adik. Selanjutnya yang kedua adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon. Yang ketiga gaya dengan satuannya newton. Yang keempat usaha, satuannya joule. Yang kelima tekanan dengan satuannya pascal. Yang keenam frekuensi, satuannya hertz. Yang ketujuh daya dengan satuannya watt. Setelah kita mengetahui besaran pokok dan besaran turunan, kita juga perlu mengetahui apa itu dimensi besaran. Adik-adik, dimensi besaran yang pertama itu ada panjang dengan dimensinya L, yang kedua massa dengan dimensinya M, yang ketiga waktu dimensinya T, yang keempat kuat arus listrik dimensinya I, yang kelima suhu dimensinya theta, dan yang keenam intensitas cahaya dimensinya joule, dan yang terakhir jumlah saat dengan dimensinya N. Mungkin ada lagi yang bertanya, bagaimana kita menentukan dimensi? Ya adik-adik, ini adalah contoh dimensi percepatan dan gaya. Di mana percepatan itu
adalah kecepatan bagi waktu atau V per T. Kecepatan sendiri adik-adik memiliki satuan meter per sekon, sedangkan waktu memiliki satuan sekon. Di mana jika kita turunkan dalam dimensinya, kita memperoleh dimensi L dikali dimensi T pangkat minus 2. Selanjutnya gaya itu dimensinya adalah MLT pangkat minus 2, di mana diperoleh dari massa dikali percepatan, di mana massa itu memiliki satuan kilogram dengan dimensi M, dan percepatan itu meter per sekon kuadrat dengan dimensi L kali dimensi T pangkat minus 2. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran. Jadi ada di pengukuran itu terbagi atas dua. Yang pertama pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu sendiri adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali. Jadi pengukuran tunggal adalah pengukuran yang kita lakukan hanya dengan mengukur satu kali. Sedangkan pengukuran berulang, yaitu pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi untuk mendapatkan hasil yang akurat kita harus melakukan pengukuran dengan pengukuran berulang, adik-adik. Mungkin lagi ada yang bertanya, apakah dalam pengukuran terjadi juga kesalahan dan akibatnya apa dari kesalahan itu? Iya adik-adik, dalam pengukuran sering kita dapati kesalahan atau akibat dari kesalahan itu. Yang pertama itu adik-adik, dalam pengukuran itu keterbatasan ketelitian alat ukur. Jika alat ukur kita terbatas adik-adik, yang pastinya dalam pengukuran itu tingkat ketelitian yang kita dapat atau hasilnya itu kurang akurat adik-adik, atau kurang tepat. Selanjutnya yang kedua itu adalah kesalahan pengukuran atau kalibrasi alat ukur. Biasanya kalibrasi alat ukur itu atau kesalahan pengaturan itu sering terjadi pada pengukuran adik-adik. Selanjutnya adalah kesalahan sudut pandang saat membaca alat ukur. Jadi kita dalam pengukuran itu selalu terjadi juga kesalahan sudut pandang yang kita lakukan dalam pengukuran adik-adik. Yang keempat itu ada kesalahan akibat penyederhanaan nilai. Biasanya dengan kita menggunakan penyederhanaan nilai itu terjadi kesalahan yang sering kita dapati pada pengukuran. Selanjutnya pengukuran hanya dilakukan sebanyak sekali. Nah adik-adik, apalagi kalau kita melakukan pengukuran hanya sekali saja, otomatis hasil atau data yang kita dapati dari hasil pengukuran itu kurang akurat atau kurang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat ukur kita, yaitu yang pertama itu alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama itu yang kita akan bahas ada penggaris atau mistar. Ya, mistar adik-adik itu biasa digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Mistar itu memiliki ketelitian 1 mm. Jadi mistar adik-adik hanya memiliki ketelitian 1 mm. Dan mistar ini digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang, seperti kita mengukur buku tulis atau mengukur pulpen kita dengan mengukur panjangnya dan lebarnya berapa dari pulpen atau buku tulis itu adik. Selanjutnya kita masuk pada jangka sorong. Jangka sorong adik-adik itu adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Jadi jangka sorong ini adik-adik memiliki dua skala. Yang pertama itu ada skala utama dan skala Nonius. Untuk mencari nilai pada jangka sorong itu kita menggunakan persamaan X sama dengan skala utama ditambah dengan skala Nonius. Jadi untuk mencari nilai pada jangka sorong kita menggunakan rumus skala utama ditambah dengan skala Nonius. Pada gambar skala utama ada di gambar ini kita bisa lihat terdapat di sebelah kiri titik 0 pada skala Nonius. Sedangkan skala Nonius terletak pada skala yang berimpitan dengan skala utama pada gambar ini ada. Skala Nonius itu
adalah skala yang berimpitan dengan skala utama. Jadi cara membaca hasil ukur jangka sorong pada gambar yang terlihat di bawah ini ada, yaitu SU-nya itu dengan nilai 3,1 cm, sedangkan SN-nya itu adalah 0,07 cm. Sehingga kita menggunakan rumus X sama dengan SU tambah SN, di mana SU adalah skala utama dan SN itu adalah skala nonius. 3,1 ditambah 0,071, maka kita memperoleh nilai 3,17 cm. Selanjutnya mikrometer sekrup. Adik-adik, mikrometer sekrup itu adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Atau dalam penulisan ilmiah kita bisa menulisnya dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 mm atau 1 kali 10 pangkat minus 3 cm. Jadi adik-adik, mikrometer sekrup ini untuk mencari nilainya kita menggunakan rumus X itu sama dengan SU tambah SN. Adik-adik bisa melihat atau memperhatikan gambar ini. Pada gambar ini skala utama terletak di sebelah kiri skala nonius, sedangkan skala nonius terletak di sebelah kanan skala. Skala nonius itu adalah skala nonius itu adalah skala yang dapat diputar, adik-adik. Jadi yang kita putar itu adalah skala noniusnya. Mungkin adik-adik bisa memperhatikan gambar ini. Pada gambar ini terlihat bahwa skala utamanya itu memiliki nilai 3,5 mm, sedangkan skala nonius itu 0,37 mm. Sehingga kita menggunakan rumus SU tambah SN itu kita memperoleh hasil 3,5 ditambah dengan 0,37 kita memperoleh hasil dengan 3,87 mm. Oke, alat ukur yang berikut adalah alat ukur massa. Yang pertama itu ada neraca Oehaus. Neraca Oehaus adalah alat ukur massa dengan ketelitian 0,01 gram. Neraca Oehaus terdiri dari tempat beban, skala beban, dan beban geser. Ini adalah alat ukur neraca Oehaus, teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini. Selanjutnya alat ukur waktu atau stopwatch. Stopwatch itu adalah alat ukur waktu yang memiliki ketelitian 1 sekon. Jadi stopwatch itu memiliki ketelitian 1 sekon. Sedangkan stopwatch digital itu memiliki ketelitian yang lebih persis atau lebih tepat. Ya adik-adik, mungkin pembahasan kita hari ini sampai di sini dulu. Jika banyak adik-adik yang belum memahami atau belum mengerti materi yang saya sampaikan, bisa diberi komentar pada kolom komentarnya adik-adik. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.